Salawat serta salam sejahtera senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasul. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan taklim kita hadis yang ke-36 ya, Pak ya. Silakan dibuka hadis yang ke-36. Mau dibaca apa mau langsung? Baca aja. Baik, udah ketemu hadisnya? Nah, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man naffasa an mu'minin kurbatan min qurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghasyiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaikah wa dzakarahumullah fi man 'indahu wa man batta'a bihi 'amalahu lam yusri bihi nasabahu. Rawahu Muslim. Ini hadisnya agak lumayan, ada 7 baris ya, lebih ya, nggak panjang. Baik, kita akan coba kaji hadis ini, makna dan maksudnya ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Abu Hurairah sering saya sampaikan nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Siapa namanya? Iya. Dicatat 10 kali juga, kalau nggak dihafalin mah lupa terus. Nggak ada gunanya dicatat ya. Abdurrahman bin Sakhr al-Yamani ad-Dusi. Ya, dia ini dari Yaman dan kalangan kabilah Bani Dus ya. Dan sungguh luar biasa, sahabat-sahabat Nabi dari Yaman ini orangnya militan semua. Dan terbukti sampai sekarang ya, orang-orang Yaman tuh militan ya. Beliau itu, kalau kita lihat Abu Hurairah ini sahabat Nabi yang cinta ilmu. Ya, dulu zaman jahiliyah namanya ini banyak banget, ada 12 nama. Ini yang Abdurrahman bin Sakhr ini nama yang kata Imam Bukhari ini yang paling baik. Ya, dibandingkan nama sebelumnya ada namanya Abdus Sams, hambanya matahari. Enggak boleh kan kita bisa nama. Abdul Uzza, hambanya Tuhan Uzza, enggak boleh. Maka yang paling bagus ini Abdurrahman bin Sakhr.
Saya nggak perlu kupas panjang-panjang, sudah banyak saya kupas masalah Abu Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man nafasa, barang siapa yang melonggarkan. Kata-kata nafasa itu sebetulnya melonggarkan dalam konteks orang yang susah nafas, cekik, tahu nggak cekik? Kalau kita ilustrasikan, ada orang lehernya keikat. Biasanya yang kita upayakan pertama apa? Motong talinya atau kita longgarin dulu? Kalau motong tali kan nyari pisau dulu, ya, lama mati duluan orang. Ya, dilonggarin supaya bisa bernafas. Iya kan? Nah, makanya kata Nabi, barang siapa yang melonggarkan an mu'minin, dari orang beriman, kurbatan, kesulitannya. Kurbah itu kesulitan. Nanti kita lihat kurbah ini, kesulitan itu bisa material, bisa non material. Tapi kebanyakan materi ya. Min qurabid dunya, dari kesulitan dunia. Nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan longgarkan dia dari kesulitan dari kesulitan di hari kiamat. Jadi melonggarkan, ya, orang beriman kesulitannya di dunia, akan Allah longgarkan dia dari kesulitan hari kiamat. Ya. Wa man yassara ala mu'sirin, kita terjemahkan dulu aja, nanti kita jelaskan. Wa man yassara ala mu'sin, barang siapa yang memudahkan orang yang sulit. Tadi melonggarkan, ini memudahkan. Ada yang sempit jadi longgar, ada yang sulit menjadi mudah, kan gitu. Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan mudahkan baginya urusan dunia dan akhirat. Wa man satara musliman, barang siapa menutupi aib orang muslim, aib, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi, dan Allah akan membantu seorang hamba selama hamba itu membantu saudaranya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, barang siapa yang meniti jalan, meniti itu ya. Meniti itu maksudnya dia berupaya jalan. Barang siapa yang meniti jalan mencari ilmu, yaltamisu fi ilman. Di sini siapa yang paling jauh? Yang rumahnya paling jauh dari masjid siapa? Ada? Jauh banget gitu? Ada? Ada ya? Wah, luar biasa Pak. Bapak paling banyak pahalanya tuh. Iya. Paling banyak pahalanya Pak. Kalau yang dekat-dekat masjid mah biasa aja Pak. Iya. Sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan baginya dengan ilmu itu apa? Tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Wa ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak ada satu kelompok orang yang berkumpul di rumah Allah. Rumah Allah itu mana? Masjid ini. Yatluna kitab Allah, membaca Al-Quran, membaca nih, kumpul di masjid baca Quran. Nanti saya jelasin tuh, ya, terkait ada yang ribut, ini ada orang sholat, ada yang ngaji, gimana itu nanti kita jelaskan. Wa yatadarasunahu, bukan hanya sekedar baca, tapi apa? Wa yatadarasunahu bainahum, bertadarus. Tadarus biasanya bulan puasa ya. Tadarus bainahum, di antara mereka, illa nazalat alaihimul nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah turunkan atas mereka ini sakinah, ketenangan. Satu. Wa ghasyyathumur rahmah, yang kedua apa? Allah limpahkan rahmat. Dua. Wa haffathumul malaikah, dan akan dinaungi malaikat. Maksudnya apa? Didoakan malaikat. Tiga.
Wa dzakarallahu fi man indahu, yang keempat apa? Allah akan sebutkan mereka di khalayak makhluk-makhluk Allah. Maksudnya apa sebutkan? Dibanggakan. Ya, nanti kita jelaskan. Wa man batta'a bihi amaluhu, barang siapa yang malas beramal soleh, ya, yang menunda-nunda, lam yusri bihi nasabuh, nasabnya tidak akan mengangkat derajatnya. Paham? Jadi yang dilihat bukan dia seorang habib, bukan dia keturunan siapa, tapi amal nggak ngaruh. Nasab itu nggak ngaruh. Iya, meskipun dia nasab anak kiai tapi bejat kelakuannya juga jelek, nggak ngaruh, Pak. Ya, baik, kita akan coba ya. Man nafasa, yang pertama kita lihat. Kata-kata man nafasa di sini melonggarkan. Biasanya disebut dengan melonggarkan di sini memberikan nafas ya. Kurbah di sini disebut adalah asyiddah al-azimah. Ya. Disebut kurbah ada kesulitan yang luar biasa. Ini biasanya apa nih? Kalau bicara di dunia ini apa? Kesulitan apa? Biasanya hutang ya. Yang paling banyak hutang. Waduh, hutangnya jatuh tempo. Kalau dia sama bank susah ya. Tapi kalau pribadi kan bisa. Udahlah kalau gitu ditunda 1 minggu ya. Kalau bank nggak bisa, kalau di bank ada di bank nanti diundur aja sebulan, enggak, kecuali pakai pengajuan. Artinya apa? Orang yang meringankan, sebetulnya melonggar itu meringankan, ya. Orang yang meringankan kesulitan seseorang, maka Allah akan ringankan dia di hari kiamat. Kata-kata meringankan kan banyak, tadi sudah sebutkan hutang. Ada beberapa nih yang kita yang maksud itu apa? Meringankan di sini, memberi nafas itu paling tidak, meskipun tidak seluruhnya kita membantunya, paling meringankan. Contoh, kalau orang lapar kita kasih makan, yang penting dia bisa menutup laparnya. Ya, kalau dia haus kita kasih minum. Kalau orang nggak punya ongkos, kita kasih ongkos, kasih duit. Begitu kira-kira. Meskipun sekedarnya, saya punya tetangga ini katanya nggak punya beras, tapi saya punya beras cuma 2 liter, bagi paruan seliter, nggak apa-apa, ya, boleh nggak? Boleh, meringankan. Nggak harus kamu butuh berapa, segantang, ya repot kita punya 2 liter, masa kita yang ngutang? Kita berikan sesuai kemampu. Nah itu maksudnya. Makanya dalam satu riwayat nih, coba kita lihat. Ayyuma mu'minin at'ama mu'minan. Seorang yang beriman, siapapun yang mampu memberi makan orang beriman ala ju'in, yang kelaparan, at'amahullahu yaumal qiyamah min simaril jannah, maka Allah akan berikan dia makan di hari kiamat dari buah-buahan surga. Ngasih makan di dunia, dia akan dikasih makan oleh Allah. Di mana? Di surga. Enggak mungkin loh orang dikasih buah surga kalau dia nggak masuk surga, ya enggak? Maksudnya apa? Masuk surga dan menikmati buah-buah di surga, makanan di surga. Itu Bu, ya Pak ya. Wa ayyuma mu'minin saqa mu'minan ala dhama, kata Nabi, tidak ada orang mukmin, orang beriman yang memberi minum orang beriman yang haus, orang beriman yang lain, mukmin yang lain yang haus. Saqahu Allah yaumal qiyamah min ar-raqiqil maktum, maka Allah akan berikan dia minuman surga yang namanya raqiqul maktum, terbuat dari madu yang sangat enak. Pernah minum madu belum? Berapa belinya satu botol? Paling mahal paling 100.000, 200.000. Kalau di Arab Saudi itu yang paling bagus 1,5 juta, satu cuman kotak kecil. Itu yang paling bagus dari Yaman. Pernah nyoba? Nah, kalau saya alhamdulillah udah nyoba ya.
Ya memang beda ya, harga nggak bisa membohongi ya. Ya, ini kita bayangkan minuman Rohiqul Maktum terbuat dari madu yang paling enak. Tidak ada di dunia. Itu cuma ngasih air 1 botol aqua kecil ini kepada orang yang haus. Kalau ngasihnya cuma sekali, gimana kalau ngasihnya tiap hari? Bagus banget kalau dia punya rumah, taruh air depan ya, buat orang jalan. Wa ayyuma mu'minin kasa mu'minan ala ura, ya. Tidak ada orang beriman yang memberi pakaian. Nih pakaian. Tadi apa? Makan mie. Ini pakaian. Orang beriman yang lain yang telanjang, enggak punya baju. Ya. Kasahullah min hudril jannah, maka dia akan dipakaikan pakaian surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Saya ingat banget ya dulu waktu saya di pondok di Jawa Timur, tuh kiai saya ada program perkajum, perkemahan Kamis Jumat. Kami ini menelusuri gunung, perkampungan di gunung-gunung yang miskin, yang nggak pernah makan nasi, makannya gaplek pak, singkong yang dijemur, karena nggak tumbuh di tempat mereka itu padi, gunung tandus, cuman singkong. Jadi kami sama kiai itu ngumpulkan baju pantas, baju-baju yang nggak kepake dari santri-santri dikumpulin. Kami bawa pak ke sana. Tiap Kamis Jumat. Dan ternyata mohon maaf, kenapa kiai kami begitu? Karena di sana sudah ada misionaris yang udah duluan. Bawa Indomie satu, mungkin banyak lah, beras. Kita pondok bisa ngasih itu tadi, baju sama ya beras kita bawa juga. Nah begini ini nih, pahalanya akan terasa nanti di akhirat di saat kita susah. Ya, kita susah. Apa susahnya? Coba kita lihat. Dalam riwayat lainnya ada hadis Nabi diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Yusharun nasu yaumal qiyamah a'ra ma kanu qattu. Nanti di hari kiamat manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang, tidak ada sehelai benang pun kain yang melekat di badannya, ya kan? Makanya Aisyah bilang, Nabi, alangkah malunya perempuan dilihatin sama laki-laki. Oh, nggak pakai baju ya. Semuanya laki perempuan nggak pakai baju. Kata Nabi Aisyah, hari itu tidak ada yang kepikiran jorok, semuanya ketakutan. Ya. Bisa nggak kita menggambarkan saking takutnya orang nggak kepikiran apa-apa? Pernah? Coba orang yang sedang sakit-sakitnya pernah kepikiran makan enak sate? Ada? Lagi sakit diinfus di rumah sakit, sempat-sempatnya lagi teriak-teriak makan sate dong? Ada? Boro-boro mikirin makan sate, dia orang lagi sakit. Nanti begitu tuh. Di padang mahsyar matahari ukuran cuman 1 kilometer di kepala kita, panasnya luar biasa, nggak ada pohon yang melindungi kita nggak pakai baju. Apa ada sempat orang mikirin tentang masalah hawa nafsu? Nggak ada. Yang dipikiran kepalanya apa? Saya ini masuk neraka, masuk surga, begitu. Itu kata Nabi, Aisyah kamu ini masih pikirannya dunia, pikiran di sana nggak ada urusan dunia, udah akhirat. Bagaimana nasibnya? Maka kata Nabi, di saat dikumpulkan di padang mahsyar ini dari Adam sampai terakhir nanti hari kiamat, telanjang semua, enggak ada pakai baju, kata Nabi. Wa ajwa'u ma kanu qatu, dan dalam kondisi selapar-laparnya. Orang kalau lapar, Pak, sampai keringet dingin, ya enggak? Pernah ngerasain enggak tuh? Lagi lapar-laparnya. Waduh. Ya, lagi enggak punya duit segala macam, lapar banget. Itu bisa keringet dingin tuh. Wa azma'a ma kanu qattu, dan kondisinya sangat haus. Wa ansaba ma kanu qattu, kondisinya paling sulit. Udah telanjang, lapar banget, haus banget. Apa? Ansab tadi apa dibilang? Sulit. Jutek apa sih namanya? Pokoknya kondisi pikirannya aduh kacau. Kecuali hanya orang beriman. Faman kasahullahu azza wa jalla kasahullah.
Faman kasalillahi azza wa jalla kasallah, maka barang siapa yang di dunia dulu pernah memberi pakaian kepada orang yang membutuhkan, satu, maka Allah akan kasihkan baju dia di saat itu. Waman at'ama lillahi azza wa jalla at'ama Allah, barang siapa di dunia dulu pernah ngasih makan sama orang yang perlu, yang butuh, maka Allah akan berikan makan dia. Meskipun enggak berbentuk yang zahir, enggak rasa lapar, dia kenyang. Paham nggak? Jadi yang namanya kenyang itu nggak harus makan, Pak. Betul nggak? Biasanya kita saking laparnya lama-lama kenyang juga ya. Sekarang udah kelaparan gitu ya. Ya makan ditunda kan begitu. Makan ditunda-tunda akhirnya nggak lapar. Lapar itu kan karena nafsu, Pak. Iya, nafsu kan yang diikuti. Wa man saqalillahi saqahullah, barang siapa yang dulu di dunia pernah memberi minum orang yang membutuhkan, maka Allah akan berikan minum dia. Dia enggak haus lagi. Wa man afalillahi afahullah, barang siapa yang pemaaf di dunia, maka dia Allah akan maafkan. Lapang hatinya, lapang. Karena orang yang memaafkan orang itu hatinya lapang, Pak. Mohon maaf, iya benar enggak? Justru gara-gara kenapa orang bisa musuh-musuhan lama? Karena hatinya enggak lapang. Iya. Betul enggak? Di kepalanya tuh untung rugi, musuh terus, nggak pernah nyari teman gitu kan? Pengennya punya musuh. Ya ada orang kayak gitu tuh, Pak. Pengennya punya musuh, rusuh terus hidupnya tuh, ya. Ngusilin orang terus, ya. Ada nggak yang begitu? Ada, nggak perlu disebut lah, ada itu orang kayak gitu. Nah ini yang perlu kita pahami, artinya apa? Memudahkan orang, melonggarkan kesulitan orang di dunia dengan cara apapun tadi, ngasih makan sebisa kita, ngasih minum sebisa kita, ya, ngasih uang mungkin sebisa kita, orang itu Allah akan balas. Di mana? Di akhirat nanti. Ini ada satu kisah nih ya, ada satu kisah yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Anas bin Malik. Anna rajulan min ahli jannah yushrifu yaumal qiyamah min ala ahli nar. Nanti di hari kiamat ada seorang dari ahli surga ini jalan-jalan ke neraka. Jadi nanti itu Allah kasih waktu orang-orang ahli surga itu ngelihat neraka. Jalan-jalan. Vacancy, wow, weekend. Kira-kira weekendnya itu ke neraka, lihat. Enggak ada lain, surga udah indah. Ya touringnya ke neraka, pengen lihat. Di situ tuh ada saudaranya enggak, ada temannya enggak. Fayunadi rajulun min ahli nar, maka ketika dia ngelihat begini ada yang manggilin, udah kelam gelap. Jadi api neraka itu bukan merah, Pak, hitam, gelap. Hebat ya. Di dunia kan api itu kalau enggak merah, biru, paling panas putih ya. Kan cuma 3 itu warnanya, merah, biru, putih. Kalau biru kan di kompor, Bu ya. Putih itu yang di pabrik baja, Bu, kalau mau tahu. Putih. Itu 1000 derajat ke atas panasnya. Kata Jibril, ketika Allah kasih Adam api buat masak itu, diambil satu ukuran lubang jarum api neraka, diambil sama Jibril. Kata Jibril, Allah, ini saya turunkan langsung apa gimana? Ini kalau saya turunkan selubang jarum ini ke bumi, habis isi-isinya. Api neraka seukuran lubang jarum, habis isi-isinya kan. Udah Jibril, kalau gitu kamu redam. Kamu kurangi panasnya dengan cara apa? Dicelup ke 7 samudra. Dicelup sama Jibril sampai berubah warnanya merah. Itulah yang dikasih ke kita sekarang. Iya kan? Coba kalau dikasih api neraka, habis sama orang-orangnya. Iya. Nah, di neraka itu hitam, Pak, nggak kelihatan. Tiba-tiba ada orang yang manggil. Ya, ya fulan hal ta'rifuni. Orang ini bilang, "Hei fulan ahli surga tadi kan. Kamu kenal saya enggak?" Orang enggak ngelihat, gitu hitam kan, gelap. Iya kan? Fayaqulu la wallahi ma'arifuka. Enggak, saya enggak kenal. Siapa ya? Dia mungkin coba-coba dengar, jauh di bawah. Man anta, siapa kamu? Fayaqulu ana alladhi mararta fid dar dunya fastaqaitani syurbatan min ma'i fasaqaituka. Dulu, nah dia cerita nih yang orang di neraka ini. Dulu kamu pernah lewat depan rumah saya, kamu kausan, kamu minta air, saya kasih kamu air minum. Tuh. Lewat depan rumah orang ini, dia enggak kenal dia. Siapa ya?
Dulu kamu lewat waktu di dunia, kamu lewat depan rumah saya aus, kamu minta minum, saya kasih minum. Ya. Qala fasfa' li biha inda dari dunya fasfa' li biha inda rabbika, maka tolong sih orang yang di neraka ini, tolong sih dengan air yang pernah saya kasih ke kamu di dunia itu, tolong mintakan syafaat kepada Allah agar aku keluarkan dari api neraka. Iya kan? Baru dia ingat, qad araftu, oh iya benar. Kamu ini yang dulu ngebantu saya si fulan ya. Ingat dia. Yang ingat bukan namanya, ingat peristiwa. Maka mohon maaf nih, kebaikan kita ini akan dilanggengkan kalau kita ikhlas, bukan pencitraan. Pas mau kampanye baik dia, udah jadi ya, jahatnya lebih dari setan, ya kan? Mohon maaf ini saya kasih tahu begitu aja. Jangan baik-baik pas kampanye, ya. Hati-hati ini di akhirat nanti, tunggu itu. Ya. Maka akhirnya apa? Si orang surga ini ngomong, fa yas'alullah ta'ala faqulu syafi'ni fi, ya Allah, ini orang sudah bantu saya di dunia dulu. Tolong sih ringankan dia, angkat dia, minimal ringankan kan? Angkat dia dari siksa neraka ini, maka diangkat. Tuh, makanya nanti banyak orang-orang yang di neraka ya, dari orang beriman ini, yang tadinya muslim ya, karena banyak dosanya dia masuk neraka, itu diselamatkan oleh saudaranya seiman. Itulah manfaatnya saudara seiman tuh, Pak. Diangkat sama-sama. Ya. Itu ya. Jadi itu yang pertama. Artinya di hari kiamat. Yang kedua, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan ya urusan seseorang yang sulit, memudahkan ini banyak macam, bisa materi, bisa non materi. Kalau seorang birokrasi, orang birokrat, mudahkanlah urusan orang ya. Ini kadang-kadang birokrat ini mohon maaf ini jargonnya diganti. Kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah, kan repot itu. Mesti dibalik, kenapa enggak dipermudah? Jangan dipersulit. Ini para birokrat yang sering menyulitkan orang di dunia ini, nanti disulitkan oleh Allah nanti di akhirat. Bukan hanya di akhirat, di dunia juga. Coba. Di dunia dan akhirat. Dua ya di situ. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib orang muslim ya, orang Islam ini ya, maka Allah tutup aibnya di dunia dan akhirat. Maka menutup aib ini gini, Pak, Bu, jangan mempermalukan orang, baik dengan kata-kata ataupun dengan tulisan. Ini kadang-kadang saya nggak paham juga iman kita sampai mana ya. Kita kok gampang bener ya mensarser di media sosial itu sesuatu yang kita nggak tahu. Ya, termasuk ilmu agama, kita nggak tahu, main sarser aja, gitu loh. Ya, ada hadis yang dia pahami begini di share, tapi nggak tahu maksud hadisnya. Pahami dulu, ya, camkan dulu apa sih ini maksudnya. Tiba-tiba dia kasih narasi yang menguntungkan dia, memojokkan orang lain itu nggak boleh, begitu. Makanya ilmu agama itu dipelajari melalui guru, bukan lewat medsos, bahaya. Ya. Baik. Nah, makanya di sini kata Nabi apa? Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Artinya apa? Ada imbalan. Kita menolong orang akan ditolong oleh Allah. Itu otomatis, Pak. Bu, otomatis, Bu. Itu Nabi Musa pernah ngajarkan kita ketika dia dikejar-kejar Fir'aun dan Taran karena membunuh orang Mesir. Dia kan lari tuh sampai di negara Madian itu, daerah Madian di tempatnya Nabi Syu'aib. Dia membantu anak Nabi Syu'aib yang gadis-gadis ini mengambil air kan, karena yang lain laki-laki.
Kata Nabi Musa, ya Allah tadi saya bantu ada orang lemah tuh ngambil air, tolong saya bantu, saya lagi butuh sekarang ya Allah. Bener, diijabah oleh Allah. Anak gadis Nabi Syuaib yang tadi dibantu itu datang lagi manggil, Tuhan dipanggil sama bapak saya. Oh kan langsung apa kata Nabi Syuaib, kamu sudah bantu anak saya dan saya tahu kamu Nabi Musa. Iya, udah kamu mau nggak nikah sama anaknya? Ditawarin nikah malah. Iya. Bayangin dikasih usul tinggal di rumah situ, kamu bantuin saya, nanti kamu saya nikahkan dengan putri saya. Luar biasa itu Pak. Maka kalau sebetulnya membantu orang itu boleh, hitung-hitungan boleh juga sih sebetulnya. Namanya mukafi. Kata Nabi yang membantu orang dan ingin dibalas itu mukafi namanya. Boleh, nggak apa-apa. Ibu misalkan nih nganterin tetangga, ya, tetangga ini lagi masak daging kayaknya nih. Ibu pengen beli daging nggak sanggup, kasihlah tetangga sebelah sayur asem, ya kan? Mudah-mudahan dibalas dengan sop, sop apa? Sop kambing gitu kan? Boleh nggak Ustaz? Boleh, asal tetangganya ngerti juga. Kalau dia nganterin sayur asem balik ke sayur asem lagi kan seri, ya kan? Iya, iya, boleh itu begitu, nggak apa-apa. Dia berharap ya Allah mudah-mudahan dibalas dengan sop kambing ini. Ternyata pas dia terik lagi. Wah, jangan ngomel ya. Boleh mukafi. Man salaka tariqan yaltamis fi ilman, makanya Allah Nabi lanjutkan di sini, barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu itu dititi. Cara meniti ilmu itu berguru. Selain berguru membaca, tapi yang paling selamat berguru. Baca Quran itu berguru, bukan baca sendiri. Ya, boleh baca sendiri, tapi saya yakin semua kita ini pernah diajarkan guru, ya nggak? Saya dulu di musola, di langgar belajar ngaji, itu belajar. Jangan pernah Anda membaca sendiri Al-Quran itu tanpa ada gurunya, salah. Iya, sedih saya Bu, ada orang baca salah-salah, nggak ada yang ngajarin masalahnya. Ya, belajarnya pakai nggak apa-apa. Ustaz, saya pengen ngaji nih. Ini saya pernah diundang ada acara pengajian ibu-ibu. Ustaz nanti datang ya ceramah khataman Ustaz. Pikir saya khataman Quran. Ya udah insya Allah. Ibu-ibunya umuran 50, 60, 70. Iya, pokoknya udah 50 70, enggak ada yang 40, enggak ada. 50 60 70. Ya pasukan itulah. Iya. Ya, emak-emak gara-gara gitu ya. Sampai sana, Bu, hataman apa, Bu? Ini Ustaz Iqra. Iqra. Hatamannya Iqra, tapi enggak apa-apa, saya enggak ketawa gitu. Enggak. Artinya apa? Saya salut. Itu yang benar. Belajar ngaji yang benar. Nah, belajar ngaji ini gurunya sekarang ini macam-macam, bisa melewati rekaman, bisa kan? Ada rekaman Imam Masjidil Haram, mungkin agak berat lah, yang lain-lain yang kira-kira gampang, boleh tuh ikutin melalui guru. Sekarang ini multimedia banyak. Kalau nyari guru susah bisa lewat tadi itu. Ada banyak di YouTube itu ya cara ngajarkan ngaji. Boleh, nggak apa-apa. Yang penting ada gurunya yang dipercaya. Kenapa? Karena menuntut ilmu ini, ya, menuntut ilmu ini akan mengakibatkan orang ini ibadahnya benar, ya. Bacaan Qurannya benar, dan yang lainnya. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya nanti dia akan menempuh jalan ke surga. Makanya kata ini ada cerita setan itu, ada satu riwayat nih. Setan itu ketika itu kumpul, kan laporan tuh kepada jenderalnya. Ini saya sudah. Jadi ketika itu ada orang ahli ibadah mati, meninggal. Itu setan enggak gembira. Enggak gembira dia. Ditanya, "Kenapa kamu enggak gembira? Itu ada orang ahli ibadah di masjid tiap hari. Dia begini, sholat tahajudnya." "Enggak, saya enggak gembira. Karena ibadahnya buat dirinya sendiri dan belum tentu itu diterima. Tergantung niat. Maka jangan bangga dulu sering ke masjid itu, meremehkan orang yang jarang ke masjid. Karena
Kata setan belum tentu ibadahnya itu benar. Satu, kedua belum tentu diterima. Lihat niatnya. Tapi pas giliran ada orang berilmu alim meninggal, gembiranya minta ampun. Kata kita mau syukurin, alhamdulillah ada orang meninggal, tuh ulama meninggal. Kenapa ditanya? Karena gara-gara satu orang ini bisa 1000 orang, 1.000.000 orang jadi ngerti, paham, benar. Jadi gitu Pak. Jadi kita jangan cuma buat diri kita sendiri, ajarkan orang, ajak, gitu loh. Jangan apa namanya egois. Penting saya yang benar, enggak gitu. Ajak yang lain, yuk. Ayo sama-sama kita. Makanya saya kalau di masjid saya ajak, ayo. Dulunya cuma berapa orang, sekarang alhamdulillah sudah sholat jamaahnya, ngajinya banyak. Kita ajak orang supaya benar, karena ilmu ini menjadikan orang benar. Yang tadinya enggak ibadah menjadi ibadah. Yang tadinya ibadahnya salah menjadi benar, lurus. Tapi yang ibadah cuma buat dirinya sendiri, bukan buat orang lain. Itu harus tahu. Sholat bapak ibu buat siapa? Diri kita kan. Puasa ibu bapak buat siapa? Tapi kalau bapak ajarkan ilmu kepada anak, anak kita ajarkan ilmunya kepada anaknya lagi, anaknya itu terus Pak. Maka ajarkan agama dari rumah. Maka insya Allah akan nanti turun ke bawah. Wa ma isama'a qaumun fi baitin fi buyutillah. Tidak ada orang berkumpul di rumah Allah membaca ayat Al-Quran wa yatadarrusun dan bertadarus di antara mereka. Nah ini ada yang nanya, Ustaz, kira-kira bertentangan enggak hadis ini yang sini cerita bahwasannya Allah memuji, nanti sebutkan ada 4 tadi ya. Tidak ada orang yang berkumpul di rumah Allah membaca ayat Al-Quran, bertadarus Al-Quran, kecuali ada 4 utamanya. Apa? Mendapat diturunkan ketenangan, kedua dilimpahkan rahmat, didoakan malaikat, dan akan dibanggakan Allah. 4 kan? Bertentangan enggak ada hadis yang bilang Nabi itu pernah negur ada orang sholat keras suaranya, atau ada orang sholat terus ada yang ngaji. Jadi saya ceritakan dulu, makanya nggak bisa kita ngaji itu lewat medsos, nggak bisa, harus dari guru. Hadis yang bercerita ketika Nabi ya waktu itu lagi sholat malam tuh, ya ada sahabat yang sholatnya itu keras, di sana sholatnya keras, itu sholat malam. Sebabnya itu sholat malam pada suaranya keras-keras semua. Kata Nabi, kalian tuh meminta kepada Allah, bermunajat kepada Allah, ngapain keras-keras? Itu konteksnya satu. Sholat malam. Sholat malam itu boleh dibaca sir, boleh nggak? Boleh kalau sendiri, kalau ngimamin jamaah sholat tahajud di Ramadan boleh, ada imam baca. Itu kan masing-masing baca ngaji itu jadi rame kayak pasar ya. Sono satu orang baca itu, sono lagi baca. Kata Nabi, kalian ini sholat itu sedang bermunajat kepada Allah. Berisik betul, apalagi sholat malam. Ya, itu satu. Yang kedua, ada hadis juga yang di situ cerita, ya, Nabi itu habis sholat subuh nih, setelah terbit fajar baru terbit matahari Nabi keluar. Ya. Ada sahabat yang akhirnya ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa cerita masa lalu ya, zaman jahiliyah. Nabi cuma tersenyum. Nah, semua hadis ini dan hadis ini menggambarkan begini. Pertama, masjid itu rumah ibadah. Satu, ibadah apapun boleh dilakukan selama apa? Mengikuti adabnya. Boleh nggak Ustadz ini? Ada imam tadi sholat subuh Ustadz Malik zikiran, di situ ada orang yang masbuk. Boleh nggak zikiran? Di situ ada yang masbuk. Saya mau tanya, boleh nggak? Hah? Yang bilang enggak siapa? Coba angkat tangan. Kenapa nggak boleh? Ya boleh. Kenapa nggak boleh? Tapi ukurannya sesuai dengan kondisinya. Karena di zaman Nabi itu kata Abdullah bin Abbas, aku tahu ibadah sholat selesai setelah
kedengaran suara zikir sahabat. Zikirnya nggak teriak-teriak, kedengeran aja. Artinya semua ada adabnya. Ya, yang ketika ada orang sholat ini, ada yang ngaji, ya, yang ngaji ukur dong suaranya, jangan saya kayak ngaji di rumah sendiri, di kampung sendiri, jangan. Yang kedua nih, mohon maaf ya, bagi yang masbuknya bukan dengan imam ya, dia belakang ada tempatnya sendiri mestinya. Itu makanya mohon maaf ini di masjid kita jarang yang kasih tanda. Bagi yang masbuk di sini sholatnya, mestinya begitu. Ya, jadi supaya tidak mengganggu. Artinya ada rambu-rambunya, boleh ibadah itu di masjid boleh. Cuman jangan mengganggu yang lain. Yang ngaji ukur dengan ya tentunya kondisinya. Ya nggak usah lah sampai ngeganggu. Pertanyaannya begini, apakah orang ngaji sama sholat, emang selama ini orang yang sholat terganggu dengan suara ngaji orang? Seperti apa sih ngajinya sampai mengganggu orang sholat? Hah? Ada orang ngaji nih di masjid, saya mau tanya aja, orang ngaji nih, ada orang sholat, ini yang sholat merasa terganggu. Pertanyaan saya, ngajinya kayak apa bisa mengganggu orang sholat? Hah? Ayo. Berarti kan ngajinya nggak bener, Pak. Yakin saya, nggak bener, ngajinya nggak bener. Kayak begini taklim nih, ada orang masuk salat subuh, saya terusin taklim atau dia menungguin dia salat subuh selesai? Ya sholat biarin. Sholat itu tidak hanya terkait dengan urusan kita di dunia. Makanya ada riwayat Imam Ali dipanah itu nancep dia, ditarik waktu sholat. Apa maksudnya? Khusyuk sholatnya. Berarti Anda kalau memang terganggu dengan orang sebelah, nguping Anda sholat berarti. Ngupingin, baca apa dia tadi? Nguping. Betul nggak, Bu? Gitu loh. Maka sholat itu khusyuk, tumaninah. Saya sampai sekarang nggak masuk akal ada orang komplain gara-gara sholatnya terganggu ada orang baca Quran. Saya berpikir ngajinya kayak apa ya? Apa toh? Bismillah gitu kira-kira. Nggak mungkin Pak. Di Masjidil Haram banyak gak yang ngaji? Banyak nggak? Ada nggak komplain tuh orang sebelahnya sholat? Kamu baca ngaji kencang amat? Nggak ada begitu? Nggak ada, karena khusyuk dia. Hadis sudah menjelaskan, Nabi pernah tidak melarang, tidak. Melarang itu ketika sholat malam masing-masing bacaannya keras, itu malam loh. Bukan siang, malam. Cukup kan kamu sholat sendiri, baca sendiri aja. Makanya ada sholat yang dianjurkan bacanya sir, ada yang jahar. Sholat-sholat sunnah dianjurkan itu sir. Ya, ba'diyah, qobliyah, tahajud, duha, kecuali berjamaah supaya makmumnya bisa denger. Clear sampai sini? Nah, artinya ada adabnya. Yang ngaji ukur dong. Kenapa? Ini di hadis ini jelas nih. Nabi muji, Allah muji ada orang kumpul di masjid baca Quran. Nah, kata Imam Nawawi ini dalil. Ini hadis ini dalil bahwa baca Quran bareng-bareng boleh. Tuh, Imam Nawawi. Polanya apa? Bisa masing-masing baca atau satu orang baca, satu lagi yang lainnya nggak dengerin. Boleh. Pak Ustadz, saya bacanya kurang bagus. Paling bagus itu satu orang baca, yang bacanya bagus nih, yang lain dengerin. Dapat pahala nggak yang dengerin? Dapat. Apalagi dia sambil belajar, itu yang paling enak. Nah, kalau yang baca bareng-bareng, kalau masing-masing sudah bagus bacaannya, maka kalau saya pribadi, ketika ada pengajian tadarus di masjid, itu yang baca satu orang pakai speaker, jangan semuanya di speakerin, kayak pasar jadinya. Paham? Kalau mau masing-masing, udah saya mau baca sendiri masing-masing. Kenapa? Ada tandanya masing-masing. Enggak apa-apa. Kalau saya di masjid saya tuh ada baca
buat masjid, maksudnya apa? Ada tanda bersama, ada baca pribadi. Nah kalau baca bersama itu apa? Satu orang baca, yang lain dengar, koreksi kan? Pak, benerin, nggak apa-apa. Itu yang paling bagus. Makanya kata Imam Nawawi, hadis ini membuktikan sebagai dalil bahwasannya baca Quran boleh bersama-sama dengan pola satu orang baca, yang lain dengar, atau baca bersama. Tentunya adabnya harus Nah, apa keutamaannya ini? Nazalat alaihimul sakinah, akan diturunkan ketenangan. Sakinah ini ketenangan, Pak, luar biasa, hati kita tenang. Makanya Quran itu bisa menenangkan orang-orang yang galau. Kalau kita sulit, kita lagi kurang enak, bacalah Quran. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dapat limpahan rahmat. Bukan hanya kita yang baca, tapi juga yang serumah kita, sekitar kita akan dapat limpahan rahmat. Wa hafathumul malaika, dan juga malaikat akan mendoakan, menaungi, dan Allah akan memujinya. Wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah akan memuji orang-orang ini di hadapan makhluk-makhluk semuanya. Wa man batta'a bi amalahu lam yusri bi nafsahu, barang siapa yang memperlambat, menunda-nunda kebaikan, nasabnya tidak akan mengangkatnya. Artinya apa? Sebesar usahamu beramal soleh, itulah apa? Kemuliaanmu, itulah hasilmu. Jangan hanya melihat nasabmu, kan gitu.